Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Saputra Tinambunan. Saya dari Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana. Saya dari angkatan 23 dengan NIM akhir 021. Kali ini saya akan menjelaskan ringworm pada sapi. Baiklah, yang pertama pendahuluan. Ringworm adalah penyakit kulit yang bersifat superfisial yang meliputi lapisan keratin kulit dan apendiksinya yaitu pada rambut, kuku, dan juga sayap yang disebabkan oleh golongan jamur. Penetrasi jamur pada lapisan kulit ini dapat menembus semua lapisan kulit, namun umumnya terbatas pada stratum corneum. Untuk gambar dari mikroskopis ringworm tersendiri bisa dilihat pada gambar berikut. Selanjutnya, etiologi dan penyebab. Penyebab ringworm pada sapi adalah jamur dermatofit, yaitu jamur dari genus Trisophyton dan spesies Trisophyton paracosum. Trisophyton metacrotites ini dan juga Trisophyton mengnii di negara-negara yang beriklim tropis atau dingin, yang dimana kejadian ringworm lebih sering terjadi karena dalam bulan-bulan musim dingin, hewan selain kurang menerima sinar matahari secara langsung, juga sering bersama-sama di kandang yang menyebabkan sehingga terjadi kontak langsung di antara sesama individu yang lebih banyak terjadi. Selanjutnya, penyebaran. Ringworm ditemukan pada hampir semua penjuru dunia. Pada waktu wabah ringworm terjadi, pada sapi perah asal Australia dan juga di Kabupaten Boyolali pada tahun 980-an, yaitu beberapa pekerja kandang dilaporkan ikut tertular. Pada hewan, penularan tersebut secara kontak langsung umumnya terjadi pada hewan yang dikandangkan dalam jumlah banyak di ruang terbatas, misalnya sapi yang dipelihara dengan sistem feedlot. Selanjutnya, patogenesis penyakit. Ringworm dapat tumbuh pada jaringan yang mengandung keratin seperti kulit, rambut, dan juga kuku. Hal ini disebabkan karena ringworm menggunakan keratin sebagai sumber makanan atau disebut dengan keratinofilik. Ringworm pada sapi lebih banyak diderita oleh hewan muda daripada yang dewasa. Hal ini disebabkan karena pada hewan dewasa telah terbentuk kekebalan. Perubahan klinis dimulai dengan eritema kemudian diikuti dengan eksudasi, panas setempat, dan terjadinya alopecia. Karena jamur tidak tahan dalam suasana radang, jamur berusaha meluas ke pinggir lesi, hingga terbentuknya lesi yang berupa lesi yang bulat dan sirkular berwarna coklat kekuningan, dengan bagian tengahnya mengalami kesembuhan. Selanjutnya, gejala klinis. Gejala klinis yaitu pada sapi di bagian permukaan kulit dan bulu yang terinfeksi dan akan ditemukan adanya lesi berbentuk bulat-bulatan seperti cincin dalam berbagai ukuran dan berwarna keputih-putihan, yang di dalam keadaan intensif dapat disertai dengan adanya kerak-kerak peradangan dan perontakan bulu. Lesi ini ditemukan di daerah kepala, leher, dan juga bahu. Pada sapi tidak dijumpai tanda-tanda kegatalan. Hewan yang parah tubuhnya sangat kurus dan tidak nafsu makan. Selanjutnya, patogenesis penyakit. Untuk mendiagnosa penyakit ini melalui pemeriksaan laboratorium diperlukan dengan sampel korokan kulit, serpihan kuku, dan juga rambut. Kemudian dapat diperiksa dengan menggunakan pemeriksaan langsung dengan mikroskop atau dengan membuat biakan pada media. Pemeriksaan langsung mikroskop dengan cara membuat preparat natif yang diberikan potasium hidroksida yaitu atau KHOA 10% yang kemudian diamati dengan mikroskop cahaya dengan pembesaran 100 dan 400 kali. Pada biakan atau kultur media sampel yang diambil dari hewan suspek ringworm yang diberikan KOH 20% dan ditumbuhkan pada media saboraud glukos agar atau SGA yang ditambahkan kloramphenol dan glycosamine untuk menghambat kontaminasi bakteri dan jamur saprofit. Media ini diinkubasi selama 4 minggu dan temperatur 28-30 derajat Celcius. Baik pada hewan maupun manusia, mikrospora SP ini dapat ditunjukkan dengan adanya fluoresen pada rambut apabila disinari dengan lampu wood. Perlu diperhatikan juga bahwa fluoresen yang tidak terlihat pada Trisophyton SP, oleh karena itu hasil negatif fluoresen hanya berarti negatif untuk mikrospora SP. Kerokan kulit dan potongan rambut untuk pemeriksaan mikroskopik secara langsung dilakukan dengan menambahkan KOH 10%. Sedangkan untuk kultur sebaiknya bahan-bahan tersebut dimasukkan ke dalam amplop kertas yang diberi label yang jelas dan tidak dimasukkan ke dalam botol. Selanjutnya, pencegahan dan pengobatan penyakit. Salah satu cara yang efektif untuk mencegah penyakit ini adalah dengan meningkatkan kebersihan, perbaikan gizi, dan tata laksana pemeliharaan. Kandang sapi harus sering dijaga kebersihannya dengan membersihkan secara teratur. Sapi diberikan konsentrat, rumput, dan vitamin seperlunya. Kebersihan lingkungan atau kandang dapat dijaga dengan cara mendisinfektan kandang, dan juga selain itu kebersihan hewan juga dijaga dengan mencegah kontak langsung dengan hewan yang terinfeksi. Vaksinasi dapat dilakukan untuk mencegah penyakit terjadi dari penyakit ringworm ini. Penyobatan dilakukan dengan secara sistemik dan topikal.
Pengobatan ini sebaiknya dilakukan yaitu diberikan oleh kombinasi dari pengobatan secara sistemik dan topikal, namun hanya saja relatif mahal. Secara sistemik dapat diberikan preparat crisofulvin dengan dosis 7,5-10 mg, yang dimana secara PO 1 kali sehari. Secara topikal menggunakan meconinsol 2% atau salep yang mengandung asam benzoat 6 gram, asam salisilat 3 gram, sulfur 5 gram, iodin 4 gram, dan vaselin 100 gram. Kesimpulannya yaitu pencegahan memainkan peran kunci dalam mengendalikan penyebaran ringworm. Praktik kebersihan yang baik, menghindari berbagi barang pribadi, dan menjaga kulit tetap kering adalah langkah-langkah yang penting. Bagi pemilik hewan peliharaan, pemeriksaan rutin dan perawatan yang tepat untuk hewan juga penting untuk mencegah penularan antara hewan dan juga manusia. Sistem kekebalan tubuh memainkan peran vital dalam pertahanan terhadap infeksi ringworm. Menjaga kesehatan umum, nutrisi yang baik, dan manajemen stres dapat membantu memperkuat sistem kekebalan dan mengurangi risiko infeksi. Baiklah, sekian penjelasan saya mengenai ringworm tersendiri. Sekian dari saya. Jika ada kata yang salah ataupun menyinggung, saya minta maaf. Sekian dan terima kasih. Om Santi Santi Om.